Pemirsa Landstalk kali ini kita akan membahas topik lebih sehat tanpa tembakau. Dan bersama kita sudah hadir narasumber, Ketua YLKI Tulus Abadi dan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, Lili Sriwahyuni Sulistiowati. Namun sebelum membahas topik ini lebih lanjut, kita saksikan dulu paket berikut. Dunia internasional memperingati Hari Anti Tembakau Sedunia. Meski begitu, isu besar di setiap peringatan Hari Tembakau adalah pertarungan global antara kesehatan melawan kepentingan industri rokok. Terlebih di negara seperti Indonesia, yang harga rokok seakan tidak mengenal inflasi. Kenaikan harga barang apapun akan membuat masyarakat berteriak, sementara kenaikan harga rokok hampir tidak membuat para perokok kapok untuk berhenti mengkonsumsi asap beracun ini. Padahal meski pemerintah mendapat 150 triliun rupiah dari industri rokok tahun lalu, biaya yang dikeluarkan untuk kompensasi kesehatan masyarakat juga tak kalah besarnya. Bahkan kerugian dari dampak yang ditimbulkan bisa lebih besar dari pendapatan. Untuk itu, sudah saatnya kita melindungi keluarga kita dari bahaya tembakau dari sekarang. Lebih sehat tanpa tembakau. Kemarin kita memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Nah, saya ke Bu Lili dulu, Bu. Ini kalau kita bicara Hari Tanpa Tembakau Sedunia, ini kalau tidak salah sejak tahun 87. Ya. Artinya kalau sedunia, saya membayangkan adalah ada suatu keadaan yang sangat membahayakan sehingga semua orang harus dibuat aware bahwa ini sangat berbahaya. Nah, untuk kondisi di Indonesia sendiri seperti apa sebetulnya, Bu Lili? Kalau kondisi di Indonesia mungkin menurut saya sih sudah sangat mengkhawatirkan ya. Mengkhawatirkan. Sangat ini harus digarisbawahi ya. Harus digarisbawahi karena memang perokok di Indonesia itu kita peringkat pertama untuk prianya. Pria. Ya, prianya itu kita menurut penelitian baik Riskesdas maupun Global Youth Tobacco Survey itu mengatakan kita adalah tertinggi di dunia. Tertinggi di dunia secara persentase dibandingkan jumlah penduduk atau ya, dibandingkan jumlah penduduk? Oke. Jadi kalau survei Riskesdas sekitar 36,3% ya, more or less sekitar 40% ya, kurang lebih 90 juta penduduk di Indonesia itu perokok. Yang laki-laki? Oke, belum kalau yang perempuan. 90 juta total. Itu termasuk yang perempuan. Nah, jumlah ini dari tahun ke tahun terus meningkat secara meningkat. Terus meningkat. Dan makin muda. Maksudnya makin muda? Perokoknya makin muda. Okay. Jadi mulai usia 5-6 tahun sudah mulai merokok. Bahkan kita terkenal dengan baby smoker. Baby smoker, saya lihat banyak videonya itu yang beredar di media sosial dan lain sebagainya. Kan anak umur 2 tahun, 3 tahun mereka sudah sangat piawai sekali memegang rokoknya. Ini orang dewasanya yang kurang ajar sebetulnya membiarkan anak-anak kecil itu. Pembiaran terhadap anak-anak. Kondisi baby smokers itu dijumpai di Indonesia saja atau negara-negara berkembang atau negara-negara Asia atau Asia Tenggara seperti itu, Bu Lili? Ya menurut saya mungkin di beberapa negara yang luar juga ada ya. Tapi Indonesia ini sangat gampang sekali. Jadi kayaknya Indonesia itu kayak tempat surganya buat orang merokok sih. Maksudnya sangat gampang gimana, Pak? Karena memang regulasi yang ada tuh belum bisa dijalankan sebaik-baiknya gitu loh. Istilahnya anak kecil tuh masih bisa beli rokok. Oke. Kadang-kadang kan mungkin ayahnya yang nyuruh gitu ya. Harusnya yang penjual toko itu kan harusnya melihat kalau anak kecil jangan dikasih dong. Kalau ini kan enggak. Belum ada kewajiban yang melarang itu ya. Yang penting si toko menerima uang. Oke. Gitu untuk membeli rokoknya. Nah, itu yang mungkin harus kita perhatikan bersama-sama ya, harus kita lihat mestinya anak-anak ini harus kita lindungi. Gitu. Bu Lili, kalau tadi dikatakan bahwa setiap tahun jumlahnya ini terus meningkat, boleh nggak kalau saya katakan bahwa dalam tanda kutip ya, kebanyakan masyarakat Indonesia itu tidak sadar bahwa rokok ini justru akan memberikan dampak yang membahayakan bagi diri mereka sendiri dan juga orang sekitar. Iya, bisa begitu, tapi juga karena rokok ini memiliki efek adiksi kan, nikotin dan tarnya itu membuat ketergantungan. Dan lagi tadi sudah dilihat kita bahwa rokok itu harganya murah banget, sangat murah. Sehingga perokok di Indonesia itu mayoritas mereka adalah kalangan menengah bawah lah. Dan kalau mereka udah kena problem kan, itu menjadi... Kalau yang menengah atas cerutu mungkin itunya, sama aja jadinya. Kalau yang udah mampu, mau dia sakit mau apa, mungkin dia mampu barangkali ya, tapi kan problemnya di kita malah enggak. Dan rokok ini membuat salah satu faktor risiko yang sangat berbahaya buat kesehatan, menyebabkan berbagai penyakit tidak menular, seperti jantung, ya, gangguan hipertensi, diabetes, kanker, itu semua
karena faktor risiko dari salah satunya adalah merokok. Jadi 80% dari penyakit tidak menular itu sebetulnya bisa kita hindari asal perilaku ataupun gaya hidup sehat. Ini Cakri, kalau kita bicara penyakit tidak menular itu seolah-olah tidak berbahaya, tidak tapi berbahaya dan tidak merasa justru sakit ini yang sangat berbahaya. Saya juga pernah lihat ada yang ininya sampai itu harus cancer dari larynx ya, pita dan itu juga suaranya. salah satu penyebabnya Itu adalah banyak. Sebenarnya Salah satu penyebabnya adalah karena itu semua dampaknya sudah terlihat, bahkan sudah ada di iklan televisi seperti itu, tapi nampaknya masyarakat tetap tidak aware mungkin seperti itu ya Bu Lili ya. Karena gini, di satu sisi mungkin sebetulnya perokok itu tahu sih bahwa rokok itu sebenarnya nggak sehat dan dia juga merasakan. Tetapi karena efek adiksi pertama, terus yang kedua adalah pengaruh dari iklan mengiklankan dari industri ini, iklan rokok yang sangat luar biasa. Kan di TV sekarang udah jarang tuh Bu. Ya kayaknya berita satu aja kali ya. Yang lain. Terus kita memang anti Bu. Terus kemudian juga iklan di media massa yang lain, belum lagi salesnya ya. Menurut saya SPG-nya kan sangat luar biasa ya. Mas Rudi kan pasti tahu gitu ya. Dan itu menyasar menurut saya karena di tempat umum yang terbuka begitu, ya pasti remaja kita terpapar juga. Mas Tulus, tanggapannya Mas Tulus soal banyaknya masyarakat kita yang pada akhirnya menjadi perokok ini, apa sebetulnya yang menjadi penyebab utama? Ya secara umum sudah dikatakan oleh Bu Lili. Tapi sebenarnya kondisinya bukan hanya sekedar mengkhawatirkan, tapi sudah darurat. Wah, ini lebih tinggi lagi. Ya darurat. Sudah darurat karena rokok di Indonesia itu bukan semata-mata membuat sakit konsumennya, penggunanya dan orang yang tidak merokok, tapi juga memiskinkan. Memiskinkan. Ya, karena 70% rumah tangga perokok di Indonesia itu adalah rumah tangga miskin. Ya. Pertama itu. Kedua, dari rumah tangga miskin ini penghasilannya nomor 2 dihabiskan untuk membeli rokok. Penghasilannya nomor 2 dihabiskan untuk membeli rokok. Ya, jadi ini menurut data BPS, ya, data negara. Jadi menurut data BPS, penghasilan rumah tangga miskin yang pertama 19% itu dialokasikan untuk beli beras. Oke, karena kita perlu beras untuk makan dan segala macam kan. Yang kedua itu 12,4% untuk membeli rokok. Jadi konsumsi rokok itu menempati posisi kedua setelah beras. Jadi jauh di atas konsumsi lauk pauk, pendidikan dan kesehatan. Ya, itu saya kira tragis, yang paling tragis di mana masyarakat miskin justru kemudian memiskinkan dirinya sendiri dan menyakiti dirinya sendiri. Dan kalau sakit disubsidi oleh negara lewat BPJS. Ini kan konyol. Saat sembako naik, harga BBM juga naik, tapi harga rokok sebenarnya mengalami kenaikan juga, tapi masyarakat dan tidak menurut BPS lagi gitu. bahwa yang memiskinkan tadi. Jadi kalau di Indonesia itu yang membuat faktor kemiskinan sangat berpengaruh itu pertama beras. Kalau harga beras fluktuasinya naik turun, misalnya naik, maka dia akan menyebabkan orang jatuh miskin. Ya, kemudian rokok, karena tadi konsumsi rumah tangga habis untuk membeli rokok. Kita hitung saja, misalnya minimal sehari rata-rata konsumsi kita kan 1 bungkus sehari. Ya, kalau 1 bungkus sehari itu 12.500, itu yang paling murah. Ya, satu hari kali 30 hari itu sudah 500.000. Jadi 500.000 itu habis untuk membeli rokok. Bayangkan itu. Bayangkan kalau itu dipakai untuk lauk pauk, pendidikan, kesehatan, yang kemudian itu sebenarnya bukan orang miskin mereka. Mas Tulus, boleh nggak? Ini kadang-kadang saya suka bertanya gitu ya, bukan bertanya tapi mereka bercerita ini Bu Lili, bahwa mereka itu lebih memilih untuk tidak makan dibandingkan tidak merokok. Apakah itu juga menjadi satu pendapat paradigma yang umum? Ya, karena tadi pertama efek adiksi tadi ya, efek adiksi di mana kalau orang sudah kecanduan, dia akan dicari sedemikian tinggi perjuangannya sekalipun tengah malam atau di mana dia akan cari. Kedua, harga rokok masih terjangkau dengan sangat murah, affordabilitasnya sangat tinggi. Ketiga, rokok kita itu diecer, diketeng. Nggak ada negara lain yang rokok diboleh diecer di mana-mana. Ini sebenarnya kalau kita bicara regulasi dengan undang-undang cukai yang ada, ini sebenarnya melanggar berat undang-undang cukai. Oh ya? Ya, karena undang-undang cukai itu barang yang dikenai cukai adalah barang yang harus dibatasi dengan ketat penjualannya. Dan rokok adalah barang yang kena cukai. Ya, cukai itu kalau bahasa
internasionalnya itu sinteks, pajak dosa. Pajak dosa ya. Ya, ini pajak barang berdosa malah dijual bebas. Bisa dijual eceran pula. Dijual eceran dan di mana-mana. Praktis menjadi barang bebas kan. Kita memang belum punya regulasi untuk itu kan? Ya undang-undang cukai itu. Undang-undang cukai. Plus undang-undang yang dibuat pemerintah lewat Kemenkes, ada undang-undang kesehatan, ada PP 109 2012 di mana ada sebenarnya larangan anak kecil untuk tidak boleh membeli rokok. Tapi itu ya tidak efektif karena instrumen-instrumen pengendaliannya masih lemah yang kemudian akhirnya rokok praktis menjadi barang bebas, bagaimana kita beli telur, bagaimana kita beli beras, bahkan penjualannya pun dijadikan satu ya kan. Bahkan kadang-kadang ada apotik yang menjual rokok juga. Baik. Ya, itu makanya kalau kondisinya disebut darurat tuh karena itu juga, karena orang yang jual obat juga jualan juga menjual rokok seperti itu ya. Mas Tulus dan Bu Lili, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut pemirsa. Jangan kemana-mana, Landstalk masih akan kembali usai jeda.